our beginning as we go forward. Ya. Jadi, as we grow in life, saya mau katakan begini, as we grow in life, we do well to always remember the beginning. Ya. As we grow in life, we do well to always remember the beginning. Saat kita nih bertumbuh dalam kehidupan, kita akan memiliki manfaat dampak yang sangat baik kalau kita nih akan selalu mengingat akan masa-masa permulaan kita. Ya. Setiap tahun selalu orang suka bilang, oh ini New Year, Happy New Year. Orang sering punya pengharapan, oh maybe this will be a new beginning gitu. Jadi ada banyak percakapan dan pengharapan mengenai new beginning. Tapi saya mau katakan kepada Anda, seringkali pada saat orang mengalami mungkin masa lalu yang tidak baik atau present yang juga mungkin gak baik atau tantangan yang berat, mereka selalu berpikir, aduh mudah-mudahan besok akan ada new beginning gitu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kita gak perlu, we don't need a new beginning gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah we need to revisit the beginning gitu ya. The beginning yang sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena di dalam beginning itu ada prinsip yang besar yang kalau kita ingat, itu akan mengembalikan orientasi kita ke jalur yang benar. Saya suka membaca kisah hidup daripada orang-orang yang berhasil, baik dari semua kalangan, dari semua disiplin, apakah itu billionaires, apakah itu politician, sejarawan, pahlawan ya. Satu persamaan yang sering kali saya dapati adalah pada saat orang sudah mencapai satu titik keberhasilan dalam hidupnya, orang-orang besar ini seringkali mereka kembali ke titik permulaan mereka. Dan seringkali mereka katakan, saya gak mau lupa saya dari mana datangnya. Saya gak mau lupa saya mulainya dari mana. Ya ini luar biasa ya, I think kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu belajar gitu ya. Dari kebiasaan kerendahan hati yang seperti ini. Salah satu dari mereka yang saya sangat terkesan itu adalah seseorang yang mungkin sangat terkenal namanya Warren Buffett. Anda tahu semuanya Warren Buffett tahu ya? Bukan dinasti Buffett ya, bukan. Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett ini tahun 2008 di rank nomor 1 orang terkaya di dunia ya, majalah Forbes. Sayangnya tahun 2023 dia udah turun, udah bukan orang nomor 1. Dia orang nomor 5. Waktu tahun 2008 tuh sebagai orang nomor 1 dia nilainya 62 miliar dolar. 62 billion. Waktu tahun 2023 dia turun menjadi nomor 5, value-nya 106 billion. Ya. Jadi ya mau nomor 5, mau nomor 7 tapi tetap kaya gitu ya. Nah satu hal yang menarik, Warren Buffett ini, dia dengan company holding company yang terkenal itu Berkshire Hathaway ya. Itu pusatnya berdomisilinya di Omaha, Nebraska. Ada yang tahu Omaha di mana? Omaha itu West Coast atau East Coast? Salah, neither West Coast, neither East Coast, di tengah-tengah. Ya, jadi Omaha tuh di Nebraska. Ya, kecil ya, mungkin lebih ke West lah ya. Tapi Omaha ini ya sorry to say cuma agak in the middle of nowhere gitu ya. Ini Omaha, Nebraska, kota yang kecil. Omaha, Nebraska itu penduduknya 487.300. Areanya kotanya sebesar apa? 130,58 square mile. Nah untuk perbandingan, kota Boston cuma 48 square mile, isinya 691.531 orang. Itu cuma downtown daerah dalam kota Bostonnya doang ya. Kecil banget. Tapi jadi Warren Buffett yang lahir di Omaha tahun 1930 besar di sana. Dia akhirnya sekolah lulus dari University of Nebraska. Kemudian dia lanjut ke Columbia di New York. Sesudah lulus bekerja jadi stock trader. Sempat tinggal di New York berapa lama. Dan akhirnya dia menikah dengan istrinya pertama, Susie. Sesudah menikah punya anak, mereka decide kayaknya anak-anak kita lebih baik bertumbuh di Omaha. Dan mereka semua pindah. Dan sampai hari ini Warren dan istrinya dan anak-anaknya dan company-nya tetap stay di Omaha, Nebraska. Dan gak mau keluar. Kebayang ya? Orang kalau do stocks gitu ya, finances, kira-kira yang paling bagus ada di mana? Ya, bukan di Hampshire, bukan ya? New York ya, Wall Street gitu. Tapi mereka enggak. Nah ini yang menarik, dia bilang begini, Warren Buffett bilang begini. Di beberapa tempat tertentu sangat mudah untuk kehilangan perspektif. Tapi saya rasa sangat mudah untuk menjaga perspektifmu di tempat seperti Omaha. Ngerti maksudnya ya? Jadi di tempat di mana semuanya ini bermula, di tempat yang sederhana, lebih mudah untuk kamu menjaga perspektifmu. Nah seringkali dalam kehidupan kita, sesudah kita bertumbuh, berjalan jauh,
kita mulai ngalamin problem. Seringkali problem itu terjadi pada saat kita mulai melencong, menyimpang daripada rancangan awal. Betul nggak? Ya, betul nggak? Kalau Anda lihat engineer, pembangun, ya perancang everything ya. Pada saat mereka lagi tengah membangun, tengah-tengah mereka membangun, mereka ngalamin kesulitan, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke blueprint rancangannya. Oke, problemnya di mana ya? Jadi the blueprint, which is the beginning, gambar awal, original design, atau the beginning, itu will help you to get where you need to be. Pada saat Anda get lost di tengah jalan, seringkali kita keseruan, kita ke-distracted, sehingga kita lose perspektif. Tapi pada saat kamu kembali ke asal, kamu diingatkan, oh iya ya dulu mulainya kita maunya begini, kenapa kita hasilnya jadi begitu? Pernah nggak dari rumah berangkat mau ke supermarket, rencana itu mau beli sayur, betul ya? Begitu sampai supermarket kenapa jadi beli kacang? Wait. Begitu lihat kartu banyak banget ini yang gue beli ya. Tadi catatannya di mana ya? Perlu balik ke the beginning gitu ya. Jadi ini adalah prinsip yang bagus. Saya senang perkataan Warren Buffett dan ada sebabnya kenapa dia sukses, karena dia tidak pernah kehilangan perspektif. Kenapa? Karena dia selalu tinggal di tempat di mana mudah untuk menjaga perspektifnya. The place of his beginning. Gitu ya. Nah, saat kita mulai tahun baru ini, saya yakin baik buat kita untuk revisit the beginning. We don't need a new beginning. What we need is to go back to the beginning and carry that spirit with us as we move forward. Ada amin semuanya? Dan saya temukan bahwa ternyata Alkitab ini menempatkan penekanan yang khusus mengenai prinsip daripada the beginning. The Bible puts such an emphasis on the principles of the beginning actually. Ya, next slide. Kita belajar bahwa di Alkitab ini ada banyak prinsip mengenai the beginning yang ditekankan. Kalau Anda ingat di dalam kitab Zakaria 4 ayat 10, kalau mau catat aja. Itu waktu bangsa Israel ditugaskan untuk membangun kembali bait Allah ya, dipimpin oleh Zerubabel. Tuhan berbicara kepada Nabi Zakaria, kamu jangan menganggap rendah permulaan yang sederhana, the humble beginning atau small beginning. Betul ya? Jadi permulaan yang sederhana itu adalah hal yang tapi dikatakan do not despise this small beginning for the Lord rejoices to see the work begin. Karena yang dihargai Tuhan itu adalah progresnya gitu loh, prosesnya, bukan kecil atau besarnya. Ada amin? Semua kebesaran bermula dari satu titik. Betul nggak? Nggak ada orang yang lahir langsung jadi besar, mulainya dari kecil. Tanpa yang kecil tidak akan ada yang besar, gitu loh. Kemudian kalau Anda ingat di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 5, itu Tuhan kan memberikan nubuatan kepada Rasul Yohanes di pengasingan Pulau Patmos. Itu kan buku Wahyu isinya pewahyuan kepada Rasul Yohanes yang di dalam pengasingan ya. Itu di salah satu ayatnya, di salah satu pasalnya pasal 2. Jadi Tuhan memberikan nubuatan kepada 7 gereja ya. Di Tiatira, Sardinia, Efesus, Laodikia. Nah yang di pasal 2 itu adalah hardikan kepada gereja di Efesus. Hardikannya apa? Yang pertama dipuji dulu, dibilang kamu gereja Efesus, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pekerjaan usahamu, aku tahu kegigihanmu. Kamu gak tahan melihat orang yang jahat, kamu bisa menguji orang yang mengaku rasul ternyata rasul palsu. Tapi terus dibilang begini, but I have this against you. Aku punya problem ini terhadap kamu. Dibilang apa? You have forsaken the love you had at first. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi the beginning of your devotion. You have left the beginning of your devotion. Jadi Anda bayangkan ya, di seluruh Alkitab ini ada penekanan mengenai beginning itu penting dan never leave. Jangan pernah meninggalkan the principles of the beginning. Bahkan di buku terakhir itu disuruh jangan meninggalkan the beginning devotion. Betul nggak? Jadi ini sesuatu yang perlu kita cermati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus itu di dalam, kalau Anda lihat, mana ini ayatnya? Bentar ya. Tuhan Yesus itu di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 3 sampai 6, waktu dia ditanya sama orang Farisi mengenai isu pernikahan, orang Farisi tanya, Tuhan Yesus boleh nggak seorang suami memberikan surat cerai kepada istrinya?
Tuhan Yesus jawab, tapi yang menarik tuh bukan jawabannya, tapi cara dia menjawab. Jadi yang Tuhan Yesus jawab itu dia bilang begini, and he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female. Ini Anda sadar nggak Tuhan Yesus lagi ngutip dari mana? Dari kejadian yang kita baru baca tadi. Jadi Tuhan Yesus ditanya, dia menjawab, tapi dia menjawab tidak pernah keluar dari koridornya Bapa. Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan dengan rencana dan perkataan Bapanya. Jadi waktu dia dijawab apapun isunya dia kembali, loh kamu nggak baca, in the beginning gimana? Gitu ya kan? Jadi ini merupakan teladan buat kita. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Di masa di mana Alkitab ini seringkali di-cancel dan dianggap tidak relevan, kita perlu mengikuti teladan Yesus dan selalu kembali kepada the beginning. In an era where the Bible is often cancelled and considered irrelevant, which is now, we need to follow Jesus' example and always go back to the beginning. Kita perlu kembali, kita perlu teladani apa yang Yesus ajarin dan apa yang Alkitab tekankan. We need to understand, we need to revisit the principle of the beginning. Yang kita baru baca itu tadi. Itu luar biasa. Ada amin semuanya? Oke, now coba kita bahas satu persatu ya. Mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua itu sebenarnya the summary of the whole creation. Ya, the summary, kesimpulan daripada the whole creation. Kita baca ya itu. Ayat yang pertama dibilang apa? In the beginning, God created the heavens and the earth. Ini berbicara tentang the sovereignty of God atau kedaulatan Tuhan. Ini 10 kata simple. In the beginning, God created the heavens and the earth. 10 kata ya. Tapi 10 kata ini luar biasa, mempunyai kedalaman pewahyuan yang luar biasa. Di abad ke-19, seorang filsuf evolusi Inggris yang terkenal namanya Herbert Spencer, which is dia ini seorang pengikut daripada Darwin yang sangat setia. Itu mengeluarkan sebuah buku yang judulnya First Principles. Tahun 1963 direpublish lagi. Di dalam buku First Principle ini dia menyatakan bahwa ada 5 ultimate scientific ideas. Ada 5 prinsip daripada science yang penting untuk dikenal. Dan dia katakan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui atau dapat dipelajari di dalam ilmu pengetahuan itu merupakan anggota dari salah satu 5 fakultas ini. Yaitu apa? Time, force, action, space, and matter. Ya, waktu, daya atau kekuatan, aksi atau tindakan, ruang atau dimensi, dan materi. Ini 5. Jadi anything that can exist or can be observed scientifically will fall into this 5 category. Ini katanya Herbert ya. Ya tapi yang menarik kalau Anda baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 di 10 kata ini itu itu semua kategori Herbert Spencer itu masuk, ada di situ semuanya. Ya. Jadi congratulations Herbert. Even though you don't believe in God, but you just successfully add into the scientific data, articulate what God has successfully said in the beginning of civilization. Ya, coba Anda lihat. In the beginning. In the beginning itu berbicara apa? Time, waktu. Kemudian dibilang apa? In the beginning what? Who? God, ya kan? God itu apa? Di dalam prinsip ini God is the force that create. Ya, di dalam bukunya Spencer, dia mendefinisikan force itu as the ultimate of ultimatums. Jadi the highest of the high. Ya, jadi the Lord of Lords. Ya, kita familiar dengan perkataan di Alkitab. The King of Kings, the God of Gods. Jadi ini the force. God, in the beginning time, God is the force that creates everything. Kemudian, in the beginning, God did what? Create. Create apa? Action. Gitu ya. Kemudian dia create apa? Heaven. Heaven apa? It's space. Heaven ini bukan berbicara tentang domainnya Tuhan, bukan. Ini berbicara langit. Ya, angkasa. Jadi bukan surga layer ke-7, bukan. Kemudian the heavens and
The earth. What is the earth? The earth is matter. Anything that is materials is on the earth. Jadi di dalam 10 kata ini Tuhan sudah mengartikulasikan dengan jelas, God laid out plainly what no scientists or philosophers ever catalog until the 19th centuries. Perlu pinter belajar berpuluh-puluh tahun dan botak dulu baru bisa ngerti apa yang sama Tuhan cuma in the beginning God created the heaven and the earth. Dan 19 abad kemudian seseorang yang udah agak setengah botak baru ngerti. Dan they call this achievement of science. Sementara buat Anda dan saya, we could simply know it by opening the book of the Bible. In the beginning. So, Anda mau sepinter apa, sehebat apa, sesophisticated apa, jangan pernah lupa ini, saya mau katakan kepada Anda. Everything finds its beginning in God. Segala sesuatu itu memiliki titik awal dari Tuhan. Next slide. Everything find its beginning in God. Everyone find their beginning in God. Ini prinsip yang penting, principle of the beginning yang Anda nggak perlu lupa. Everything find its beginning in God. Karena in the beginning, God is the architect of all. Dia inisiator dari segala-galanya. Oke? Nah, coba kita bahas lagi ya. Ayat yang kedua dibilang gini. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Bahasa Indonesia gimana itu, Pak Suron? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Anda perhatikan itu yang saya kasih huruf tebal karena itu adalah penekanan. Ini merupakan gambaran apa yang terjadi saat Allah tidak hadir atau belum bertindak. Itu ya. Itulah kenyataan yang ada di dalam setiap universe, di dalam setiap dunia. The earth was formless, empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Ya, ini 3 kata ini penting untuk kita pelajari. Ya, yang pertama ini kenyataan apa yang terjadi pada saat Tuhan belum bertindak, Tuhan belum menyatakan otoritasnya, gitu ya. Formless, empty, and dark. Formless itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Hebrew itu tohu, bukan tofu ya. Tohu. Kalau empty di dalam bahasa Hebrew-nya itu bohu. Jadi formless and empty, formless and void, without form and void. Itu dalam bahasa Greek-nya tohu vabohu. Ini menarik sekali. Formless itu artinya apa? Confusion. Ada kekacauan, chaos, disorder, ketidakteraturan. Empty artinya apa? Di dalam reruntuhan, dalam bentuk reruntuhan. Atau terlantar, waste. Atau empty itu artinya apa? Tidak memiliki substansi, nggak punya isi. No essence, without substance. Dan kemudian dikatakan darkness. Darkness itu artinya apa? Dalam bahasa Hebrew itu artinya death. Jadi keadaan dunia sebelum Tuhan menegakkan otoritas, Tuhan melakukan sesuatu, itu chaotic, in disorder, in confusion, without substance, in ruins, wasted, and death was all over. That's the earth. Nah, puji Tuhan, the Spirit of the Lord was hovering all over the water ya. Nah, Anda kalau lihat juga di dalam kisah penciptaan di Genesis 1 ayat 1 sampai 10 dan berikutnya itu ya. Anda bisa lihat bahwa 3 Trinitas itu hadir dalam penciptaan. Makanya waktu mereka sampai ke penciptaan manusia dia katakan let us make man. Ya dikatakan in the beginning God the Father. And dikatakan Spirit was hovering all over the water. Itu the Holy Spirit. In the beginning God. And then God said let there be light. We know that Jesus is the Word of God. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word was with God, the Word is God. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketiga persona dari Trinitas hadir dalam penciptaan. Nah, tapi kembali ke sini, dunia tanpa Tuhan itu adalah confused, chaotic, disorder, without substance, in ruins, wasted, death, destruction, obscurity. Itu kenyataannya. Makanya kenapa kita perlu kembali
ke the principle of the beginning, because when you understand how God intervene in your world, you will find faith. You will be encouraged in despite of discouraged. Anda akan menemukan harapan di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambarannya ini hancur ini seperti di dalam kitab Yeremia ayat 4 ayat 23 dikatakan, aku melihat dunia, I look at the earth and it was formless and empty and at the heavens and their light was gone. Gitu ya. Jadi gambarannya pada saat dikatakan the world was without form, idenya itu adalah itu represent chaos, confusion, disorder, dan itu tuh menggambarkan dunia pada saat dihakimi Tuhan. Seperti itu. Seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dunia tetap berada di dalam kehancuran. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan menghentikan itu semua. Jadi kalau kita tulis ya, kalau kita rewrite Genesis chapter 1 verse 2 dengan arti seperti ini, bunyinya seperti ini. Now the earth was in a state of confusion and in ruins or without substance, and death was over the surface of the deep. Ngeri nggak? Ini gambarannya hidup tanpa Tuhan. Kamu bisa berusaha dengan kekuatanmu sendiri, kepintaranmu sendiri, tenagamu sendiri, kekayaanmu sendiri ya. Tapi in the end, ini kenyataan daripada kehidupan. The earth was in a state of confusion and in ruins, without substance, and death was over the surface of the deep. This is why we do what we do. This is why we as a church proclaim the good news. Because the good news is that we are actually doomed to destruction, but God intervened and He said, let there be light. Kita ingat pesan Natal apa di dalam kitab Yesaya? The people who walk in darkness, orang yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terangnya. Ada amin semuanya? Arise, shine, Mazmur katakan, for the light has come. You don't have to continue on living in the darkness. Kamu gak perlu hidup terus di dalam kegelapan. Ini pesan yang luar biasa buat kita. Nah, itulah sebabnya God established His authority and tackle the confusion, the ruins, and the death that is the earth. Ya, Tuhan itu menyatakan otoritasnya dan langsung tackle itu apa Pastor Ron? Dia langsung menghandle ini setiap confusion, ruins dan kematian dari the earth. Jadi bukannya confusion, ruins and death is in the earth, tapi the earth is confusion, ruins and death. Gitu ya. Jadi bukannya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada firman Tuhan, tapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, ngerti ya? Jadi bukannya di dalam dunia itu ada kekacauan, ada kehancuran, dan ada kematian. Tapi kematian, kehancuran, dan kekacauan itulah dunia. Itu ya. Dan Tuhan menyatakan otoritasnya di tengah-tengah kekacauan, kematian ini, dan kehancuran. Dan Dia stop itu. Kemudian Dia berkata seperti ini, Kejadian 1 ayat 3. And God said, come on everybody say it together, God said, let there be light. And there was light. Ini kalau di dalam terjemahan originalnya lebih dramatis. Karena Tuhan tuh gak ngomong let there be light actually ya. Tuhan ngomong cuma gini, light be, boom, langsung ada light. Kebayang gak? Jadi di tengah kegelapan yang pekat, di tengah kekacauan, chaos, destruction, di tengah itu semua, there is the earth. Tahu-tahu Tuhan ngomong, suaranya terdengar, light be, boom, langsung ada terang. Nah, Anda sadar nggak? Ini ayat kedua dalam penciptakan, betul kan? Matahari diciptakan di ayat keberapa? Belum ada matahari, belum ada bintang-bintang, itu baru di ayat ke-10 dan 11, 12, 13, 14 kemudian. Ini terang dari mana? Ini terang tidak lain dari terang dirinya Dia sendiri. Karena kalau Anda lihat di dalam terang di dalam ayat ini dengan terang di dalam matahari di ayat berikutnya, itu bahasa Ibrani beda. Ini or, itu illumination. Kalau terang matahari, maor, itu adalah penerangan. Jadi alat. Kalau ini illumination, jadi terang yang keluar dari sesuatu. Tidak lain keluar dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan waktu ngeliat, wah ini kacau banget ya, gue apain ya, dia gak lagi bingung. Dia gak, oke, Gabriel terakhir bikin terang gimana caranya ya, resepnya di mana? Enggak.
Dia nggak bingung karena terang adalah dirinya. Jadi dia menyatakan dirinya light be. Boom. Itu mungkin Big Bang Theory dari situ asalnya. Itu bukan grup Korea ya, yang Korea-Korea tolong fokus. Itu luar biasa. Jadi ini oh my God. I hope you can understand the dramatic power of God's principles of beginning. Supaya Anda hidup nih punya kuasa. Anda nggak sembarangan loh. Pada saat Mazmur katakan, I praise you, O God, because I am fearfully and wonderfully made. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu benar. Nggak melebih-lebihkan, itu nggak lebay. Waktu Daud ngomong gitu tuh benar. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan oleh Tuhan tuh yang memberikan penerangan kepada billions and billions of galaxy yang tadinya in chaos, in destruction, and in death. Dia cuma ngomong, light be. Boom. Ada terang. Dan terang itu menghentikan semua kuasa kegelapan. Itu luar biasa. Jadi gini, God established His authority and bring order, substance, and life by manifesting His light. Jadi Tuhan ini menyatakan, Tuhan di dalam kedaulatannya, God in His sovereignty, establish His authority, menegakkan otoritasnya dengan membawa apa? Order ya, aturan, membawa substance ya, isi atau konten ya, atau esensi, dan hidup dengan cara menyatakan terangnya. Kita tahu bahwa makhluk hidup tidak bisa tumbuh di mana tidak ada terang, betul ya? Nggak bisa ada kehidupan. Dan Tuhan menyatakan terangnya. Itu cara dia menyetop laju daripada kehancuran, kematian, kekacauan, dan kesia-siaan. Ini nggak heran karena kita tahu Tuhan kita memang bukan Tuhan daripada chaos, tapi He is the God of order. 1 Korintus 14 ayat 33 dibilang begini. For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. God is not the author of confusion. Kita tahu tadi apa? Formless artinya apa? Confusion. Ya, chaos, disorder. The earth was formless. The earth is filled with confusion. It was filled with disorder. Tapi God is not the author of confusion. But He is the author of peace. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Ini I hope you don't mind. But I believe in the word of God. So if you hear me preach, you hear Pastor Ron preach, we will preach the word of God. Not our own thoughts. Menurut saya, menurut kami, firman Tuhan udah cukup baik, nggak perlu ditambahin apa-apa, betul ya? Makanan kalau enak udah nggak perlu dibumbuin, betul nggak? Firman Tuhan udah bagus. Anda dengar firman Tuhan aja harusnya pikiran Anda berubah, hati Anda dijamah. Kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 bilang begini. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. He was with God in the beginning. Ya, ini Yesus. Ayat 3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Betul ya? Berarti orang yang tidak hidup di dalam Dia, tidak hidup di dalam terang. Atau dalam kehidupannya tidak memiliki terang. Halo? Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia, ya kan? In Him was the light, in Him was the life was the light of all mankind. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, Anda kalau lihat ini, luar biasa, saya baca ini. Saya ulang berkali-kali. This is the message that we have heard from Him and declare to you, God is light. Hello? Makanya tadi waktu dia lihat bumi dalam kekacauan, kehancuran, dan kematian, dia nggak bingung, dia cuma bilang light be. Because He is light. Ini pesan yang kami terima, Yohanes bilang. This is the message that we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. Nah ini side note ya, ayat yang ke-7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another.
Jadi kalau orang bilang aku memiliki terang daripada Yesus tapi nggak punya fellowship dengan sesama saudaranya, berarti nggak jelas tuh dia ada terang atau enggak. Halo? Ada amin? Oke, nggak apa-apa ya, side note sedikit, tapi supaya kita juga jelas gitu. 1 Yohanes 1 ayat 5-7 bilang begitu. Dan kemudian ayat yang keempat dibilang begini, God saw that the light was good. Ya, Genesis chapter 1 verse 4. God saw that the light was good and He separated the light from the darkness. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Dan terang itu memisahkan, ya kan? Memisahkan. And He separate, dia memisahkan antara terang dan kegelapan. Jadi ada separation. Jadi Tuhan membawa yang namanya boundaries. Berapa banyak daripada Anda sadar bahwa dalam hidup kita perlu boundaries. Betul? Harus ada boundaries. Karena tanpa boundaries kita nggak bisa hidup aman, nggak bisa hidup balance, nggak bisa hidup berbuah, nggak bisa ngalamin ketenangan. Tapi seringkali kita sungkan, seringkali kita takut, seringkali kita nggak punya kuasa, nggak punya daya, nggak punya upaya. Di dalam prinsip the beginning Tuhan melakukan itu. Dia mengintervensi kuasa kehancuran, dia menerbitkan terangnya, dan dia membawa pemisahan antara terang dan gelap. He put boundaries. Supaya Anda dan saya itu terluput daripada mara bahaya. Oke, jadi esensinya apa? Summary-nya apa? The story about the creation. In the beginning, nah ini yang Anda perlu, coba boleh next slide. Kita bisa baca sama-sama. Ini esensinya. In the beginning, God bringing apa? Order out of disorder. Bringing structure out of chaos. Bringing substance out of emptiness. Bringing restoration out of desolation. Bringing life out of death. Bringing boundaries of light and the darkness. That is the story of the creation. This is the principle of the beginning. His light. Jadi Tuhan itu membawa tatanan, order, aturan di tengah-tengah ketidakteraturan. Dia membawa struktur di tengah-tengah kehancuran, kekacauan. Dia membawa esensi atau substansi di tengah-tengah kekosongan. Dia membawa pemulihan di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah ketidakadaharapan. Dia membawa hidup di tengah-tengah kematian. Dan dia membawa batasan, boundaries daripada terang dan gelap. Ini the principle of the beginning. Kalau Anda merasa bahwa kehidupan Anda mengalami tantangan yang luar biasa, ya jangan kecil hati gitu loh. Ini di hari yang pertama kita bisa dikuatkan dengan melihat bahwa hidup saya dari awal sudah ditentukan untuk mengalami pemulihan kok oleh Tuhan. Ada amin? Ini sudah melihat seperti ini, masih aja di dunia sekarang ini ada orang yang nggak punya perasaan bisa mengatakan, oh aku nggak percaya Tuhan. Ya, dikatakan in the beginning siapa? God. Coba next slide, boleh ditunjukkan. Di dalam Mazmur 14 ayat 1-2 dibilang, itu the fool, ada orang bodoh, orang bebal itu yang berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Kalau kamu mengatakan tidak ada Tuhan dalam hidupmu, jangan lupa. Jangan cuma sekedar melihat Tuhan sebagai entity atau konsep. Jangan pernah lupa, Tuhan membawa apa yang dia lakukan itu loh. Jadi kalau Tuhannya tidak ada, berarti yang dia lakukan tidak ada. Kalau kita take Tuhan out of the equation, berarti yang hilang apa? Yang hilang His light. Yang hilang apa? Order. Balik lagi satu slide boleh? Yang hilang ini, order, structure, substance, restoration, life, boundaries. You want to live life without God, you're gonna miss out on all this. Kok ya nekat bilang there is no God? Oh my God, I hope Anda dan saya tidak termasuk dalam orang-orang yang dibilang dalam Alkitab bebal, bodoh. Kalau bodoh tuh one thing ya, kalau bebal, waduh itu udah bodoh tingkat dewa. Itu ya. Orang udah jelas Tuhan datang untuk menyelamatkan, dia nggak mau. Dia nggak mau menerima order, structure, substance, restoration, life, dan boundaries. Makanya ada banyak orang ateis itu yang pasang tanda good without God. Oh wow, good without God. It's good as a slogan, but oh buddy, I pray for you. May the truth of the Holy Spirit touch you beyond your callousness of your heart, beyond the stubbornness of your mind, so that you will see the light. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada prinsip daripada permulaan. Saya mau katakan begini,
Seperti yang saya sudah katakan, boleh loncat 2 slide. You don't need new beginning. You just need to revisit the beginning. Because the beginning is enough already. Ya, kita kan suka kadang-kadang, aduh, mudah-mudahan tahun 2024 ini jadi permulaan yang baru. Kamu gak perlu permulaan yang baru. Kamu cuma perlu kembali ke permulaan. You just need to go back to the beginning. Because in the beginning, God intervened the force of death. God intervened the force of chaos, destruction. And instead He says, light be. And He stopped everything. He stopped everything. Instead He gave us light, order, substance. He gave us, boundaries. Saya mau challenge setiap daripada Anda, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ada amin semuanya? Saya baca waktu Tuhan tuh menghardik Ayub ya, dia bilang begini, where were you when I laid the foundation of the earth? Kebayang gak Tuhan ngomong gitu? Yub, lu di mana aja? Kemana aja lu? Waktu gua bikin fondasinya dunia. Who determined its measurement? Who stretched the line upon it? To what? Where its foundations fastens? Who laid its cornerstone? Jangan main-main. Kamu kira Tuhan kamu, kita seringkali punya pengertian pemahaman yang salah sih. Tuhan tuh jadi demystified gitu ya. Become very humanist. Gambaran Tuhan menjadi sangat humanis di dalam pemikiran dunia, kultur dunia sekarang ini. Ya kan? Nggak ada salahnya sih hanya I'm a friend of God. Tapi the same God that you confess to be good friend, itu is also the same God who say in the beginning, God. I hope you still maintain the reference that is due to Him. Because at the end of the day, He could be your doctor, He could be your healer, He could be your helper, He could be your friend. It doesn't change a bit the fact that He is God Almighty. He is Elohim. Ya. Mazmur 102 ayat 25, in the beginning you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Psalm 8 verse 3-4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars which you have set in place. God set the orbits of all the interplanetary galaxies with His finger. In the beginning. When I consider what you have done, what is mankind? Who am I that you are mindful of me? Siapa aku ini Tuhan sehingga Engkau memperhitungkan aku? Human beings that you care for them. Kolose 1 ayat 16-18. For in Him all things were created. Di dalam Dia semua segala sesuatu diciptakan. Things in heaven and on the earth. Visible and invisible. Whether thrones or powers, rulers and authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything that He may have supremacy. Supaya dalam segala hal, Dia menjadi yang terbesar, yang terutama. Ada amin semuanya? Kita perlu mengembalikan respek yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Mazmur 147 ayat 4. He determines the number of the stars and called them each by name. That's why He's God. Saya nama jemaat segini aja suka lupa. Tuhan itu bisa tahu namanya dari, do you know how many stars, Ika yang sekolahnya tinggi di Harvard? Ada berapa banyak bintang, Kak? Masa gak pernah belajar? Come on lah. Yang pintar-pintar ini siapa nih? Son? Have you ever learned in school how many billions of stars are there? Do you know God has a name for each one of them? Yeah, I'm talking to you. Ini soal generasi Z. Kita harus Alpha apa Z. Kita harus menginjil kepada generasi ini. God named them one by one. Saya ketemu Pak Raymond aja kadang-kadang lupa. Ini teman baik, tapi siapa namanya? Begitu makan baru ingat, oh Raymond. Ada amin? You don't need new beginning. Come on, let's say it together. 1, 2, 3. I don't need new beginning. I just need to revisit the beginning. Ada amin? Because the beginning is. And let me close with this. Remember your beginning when you have doubt about your future. Amen? Is that good or what? Remember your beginning. When you have doubt about your future. Because when you go back to your beginning, you realize, man,
Tuhan gue bisa menyetop laju dari kematian dan destruction. Masa sih sulit buat dia untuk menolong masa depan gue? Kayaknya enggak deh. It's too small out of a God, to worry about my life. Dia bisa menyetop dunia yang tadinya formless, empty, and filled with death. Menjadi hidup yang berkelimpahan. Menjadi dunia yang indah luar biasa. Apa susahnya dia nolong hidup gue? How difficult it is for him. Nothing is too difficult for him. Amen? Apa dasarnya kita bisa percaya ini semua? Mazmur 14 ayat 1-2. Psalm 14, 1-2. I the Lord do not change. Hello? I change, you change, everybody change, the world change, the culture change, the market change, the trend change, the weather change. Everything change. But God changes not. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. I do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ini Tuhan nyes banget kalau ngomongnya. Nyes. Aku tidak berubah supaya kamu gak mati. Ben kowe ramodiar. Aku tidak berubah. Yakobus 1 ayat 17. Setiap hal yang baik, setiap pemberian yang sempurna itu datangnya dari atas, datang dari Bapa yang tahu, Bapa daripada surga yang kekal, Bapa yang tahu memberi pemberian yang baik. Karena who does not change like shifting shadows, Bapa yang tidak pernah berubah seperti bayangan. Dia gak pernah berubah. Ada amin? Ini Bapa kita. So Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, remember your beginning when you have doubt about your future. And in the beginning. Tutup sama slide yang kedua dari terakhir boleh? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. God bringing order out of disorder. Bringing structure out of chaos. Bringing substance out of emptiness. Bringing restoration out of desolation. Bringing life out of death. Bringing boundaries of light and darkness. This all happens in the beginning. In the beginning. So kita ini bukan orang yang diberkati di akhir-akhir. Dari awal itu kita udah berdiri di atas berkat. Ada amin? Soal ini kita bukan nanti diberkati di bulan September, bukan. Ini Januari 7, 2024, Anda sudah berdiri di atas dasar firman yang tidak mungkin berubah. Jadi apa yang membuat Anda takut? Anda gak perlu takut. Selama Anda berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebajikan kebenaran akan mengikutimu seumur hidupmu. You don't need a new beginning. You don't need a new hope. Because the beginning truth, the beginning hope is already sufficient for us. Ada amin semuanya? Anda terima firman Tuhan ini, amin? Saya berdoa supaya saat kita mulai tahun 2024 ini, Anda boleh kembali ke beginning. In the beginning, God created heaven and the earth. That's all that we need to know. If He can create heaven and earth, it's not too difficult for Him to help me. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan terus berbicara, terus beracara, terus berperkara di tengah kehidupan kami. Kembalikan kami kepada dasar firman-Mu yang tidak pernah berubah. Dan hari ini Tuhan kami mau nyatakan biar iman boleh bangkit dan pengharapan boleh tumbuh subur. Dan biar ketakutan boleh dikalahkan, dihancurkan. Dan biar umat-Mu boleh bangkit. Dan biar di minggu pertama dari tahun 2024 ini Tuhan, jemaat-Mu boleh berjalan dengan kebenaran yang dari mula-mula. The principles of the beginning. And we believe, oh God, that when the future looks so obscure, we can always go back to our beginning and be sure. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya mau